Kebutuhan dan kelangkaan. Satu kebutuhan. Macam-macam kebutuhan manusia. Satu kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Dua kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Tiga kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. 4. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 1. Lingkungan. 2. Agama. 3. Pendapatan. 4. Usia. Dan 5. Kemajuan peradaban. C. Alat pemuas kebutuhan manusia. 1. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan benda lain. 2. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. 3. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. 2. Kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Pertumbuhan penduduk. B. Sifat manusia. C. Perkembangan teknologi. D. Monstration effect. E. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. F. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Cara mengatasi masalah kelangkaan pemuas kebutuhan manusia. A. Efisien dalam menggunakan sumber daya alam. B. Menggunakan teknologi untuk proses produksi. C. Menjaga kelestarian sumber daya alam. B. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. Contoh tindakan ekonomi adalah sebagai berikut. Misalnya, Ismail diberikan uang oleh orang tua sebagai hadiah ulang tahun. Dengan uang tersebut, dia bisa membeli buku bacaan atau game. Sebagai anak yang cermat, Ismail tidak mau membeli barang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Ismail memutuskan untuk membeli buku bacaan yang berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasannya. 2. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan yang mendasari untuk melakukan tindakan ekonomi. Berikut beberapa motif ekonomi. A. Motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. B. Motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. C. Motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. D. Motif memperoleh kekuasaan perekonomian. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu yang diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. C. Kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Sumber daya ekonomi tersebut dikelompokkan dalam 4 faktor produksi, yaitu sebagai berikut. A. Sumber daya alam bahan baku. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. B. Sumber daya manusia, tenaga kerja. Sumber daya alam tidak akan menjadi produksi yang bernilai ekonomi tanpa tenaga kerja. Berdasarkan kualitas yang dimiliki, tenaga kerja manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik, skilled labor. 2. Tenaga kerja terlatih, trained labor. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, unskilled and untrained labor. C. Sumber daya modal. Modal usaha dapat berupa barang dan uang. Contoh modal berbentuk barang adalah mesin, peralatan, dan kendaraan. Tanpa adanya modal, sebuah usaha tidak dapat melakukan proses produksi. D. Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. 2. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen kepada konsumen.
Cakupan kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. A. Pembelian, yaitu membeli barang-barang dari produsen. B. Pemilihan dan pengelompokan, itu memilih dan mengelompokkan barang-barang yang dibeli sesuai jenis, bentuk, ukuran, dan mutu. C. Pengemasan, yaitu mengemas barang-barang yang telah dikelompokkan. D. Penyimpanan, yaitu menyimpan sementara barang-barang yang telah dikemas di gudang. E. Pengangkutan, itu mengangkut barang dari lokasi produsen ke lokasi penyimpanan. Dari lokasi penyimpanan ke lokasi konsumen. Secara garis besar, ada 3 sistem distribusi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. A. Sistem distribusi langsung. Dalam sistem distribusi langsung, barang langsung disalurkan kepada konsumen tanpa perantara. B. Sistem distribusi semi langsung. Dalam sistem distribusi semi langsung, barang-barang disalurkan kepada konsumen memulai pedagang eceran. C. Sistem distribusi tidak langsung. Dalam sistem distribusi tidak langsung, barang-barang disalurkan kepada konsumen melalui perantara agen atau grosir. 3. Konsumsi adalah kegiatan adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan konsumsi dipengaruhi berbagai faktor yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Faktor ekonomi yang memengaruhi konsumsi adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan. 2. Tingkat harga barang dan jasa. 3. Ketersediaan barang dan jasa. B. Faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi adalah sebagai berikut. 1. Jumlah tanggungan keluarga. 2. Tingkat pendidikan. 3. Tempat tinggal. 4. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. D. Pelaku ekonomi. 1. Rumah tangga keluarga. Kegiatan utama rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi adalah konsumsi. 2. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi untuk memperoleh keuntungan. 3. Rumah tangga negara, pemerintah. Kegiatan utama pemerintah dalam perekonomian adalah mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan lancar. Oleh karena itu, pemerintah berwenang membuat berbagai kebijakan ekonomi. Contohnya adalah kebijakan upah minimum regional, harga eceran tertinggi, HET, dan penetapan tingkat suhu bunga. Rumah tangga negara, pemerintah. Kegiatan utama pemerintah dalam perekonomian adalah mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan lancar. Oleh karena itu, pemerintah berwenang membuat berbagai kebijakan ekonomi. Contohnya adalah kebijakan upah minimum regional, harga eceran tertinggi, HET, dan penetapan tingkat suku bunga. I. Pengelolaan keuangan. 1. Pengelolaan keuangan keluarga. Pada dasarnya, pengelolaan keluarga rumah tangga bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dan jika hal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut cara yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. A. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang B. Menghitung seluruh pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Yang C. Mengalokasikan dana untuk tabungan. 2. Pengelolaan keuangan perusahaan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset perusahaan dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dan terdapat materi di dalamnya, yaitu A. Pendapatan dan pengeluaran atau beban perusahaan. B. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan. C. Tujuan pengelolaan keuangan perusahaan.
3. Pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai pengelolaan keuangan negara ini, yaitu A. Pendapatan negara, B. Belanja negara, C. Bidang pengelolaan keuangan negara, dan D. Tujuan pengelolaan keuangan negara. C. Hak dan kewajiban dalam jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank pengkreditan rakyat atau BPR, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan rasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan. Sementara itu, konsumen jasa keuangan adalah pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Antara lain, nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis dan perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan juga terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen, yaitu 1. Transparansi, 2. Perlakuan yang adil, 3. Keandalan, 4. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, 5. Serta dan juga terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen, yaitu 1. Transparansi, 2. Perlakuan yang adil, 3. Keandalan, 4. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, 5. Serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sementara itu, kewajiban konsumen jasa keuangan adalah memberikan informasi yang diminta oleh lembaga keuangan dengan jelas, lengkap, dan sebenar-benarnya. G. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan layanan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. 1. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 2. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank non-depository finansial adalah semua badan selain bank yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan. H. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli. 1. Syarat uang. Diterima secara umum. Nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tahan lama atau tidak mudah rusak. H. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli. 1. Syarat uang. A. Diterima secara umum, B. Nilainya stabil, C. Mudah disimpan, D. Mudah dibawa, E. Tahan lama atau tidak mudah rusak, F. Mudah dibagi, dan G. Tidak mudah dipalsukan. H. Dikeluarkan oleh lembaga yang sah. 2. Fungsi uang. A. Fungsi asli. Uang mempunyai 3 fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat menyimpan nilai. B. Fungsi turunan sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, dan sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat meningkatkan status sosial. 3. Uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan di dalam media elektronik tertentu. E. Permintaan, penawaran, harga, dan pasar. 1. Permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi,
Jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah permintaan atas barang dan jasa tersebut akan menurun. Ada 3 jenis permintaan. 1. Permintaan absolut. 2. Permintaan potensial. 3. Permintaan efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. 1. Harga barang substitusi dan komplementer. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Ramalan masa depan. 4. Selera konsumen. 2. Penawaran. Penawaran adalah bila barang atau jasa yang tersedia untuk ditawarkan pada tingkat harga dan jasa jangka waktu tertentu. Hukum penawaran berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah penawaran atas barang atau jasa tersebut akan meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. 1. Harga barang pengganti. 2. Biaya produksi. 3. Kemajuan teknologi. Yang keempat, jumlah produsen. 5. Pajak. 6. Subsidi. Dan 7. Perkiraan harga masa depan. 3. Harga keseimbangan atau harga pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, harga didefinisikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. 4. Pasar. Pasar dapat dideskripsikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam produk, barang, dan jasa untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, dalam artikel luas dan menurut ilmu ekonomi, pasar adalah proses berlakunya transaksi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. 2. Fungsi pembentuk harga. 3. Fungsi promosi. Klasifikasi pasar. 1. Berdasarkan wujudnya. Pasar konkret atau nyata, pasar abstrak. 2. Berdasarkan jenis barangnya. Pasar barang konsumsi, pasar barang produksi. 3. Berdasarkan luas jangkauan atau distribusinya. Pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional. 4. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar temporer. 5. Berdasarkan transaksinya, pasar tradisional, pasar modern. 6. Berdasarkan jenis dagangannya, pasar umum, pasar khusus, pasar tempel. 7. Berdasarkan strukturnya, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. F. Inflasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena kebanyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya hari ke barang-barang. Secara umum, inflasi diartikan sebagai segala kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Penyebab inflasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. 1. Tingginya permintaan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Bertambahnya jumlah uang yang beredar. 5. Perilaku masyarakat. 5. Struktur ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. 9. Faktor luar negeri. Jenis inflasi. 1. Berdasarkan tingkat keparahan inflasi. Inflasi rendah, inflasi sedang, inflasi tinggi, inflasi sangat tinggi. 2. Berdasarkan sifat inflasi. Inflasi merayap, inflasi menengah, inflasi tinggi. Berdasarkan asal inflasi. Inflasi dari dalam negeri, inflasi dari luar negeri. C. Dampak inflasi. Penurunan nilai mata uang, penurunan kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan memburuk, peningkatan tingkat suku bunga
distribusi barang tidak merata. K. Kesejahteraan sosial. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 1. Pengaruh kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan. Seperti yang sudah kita ketahui, permintaan, penawaran, dan harga saling memengaruhi. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Akan tetapi, jumlah permintaan dan jumlah penawaran tidak selamanya sama. Ada kalanya jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Dengan demikian, tampak bahwa kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Upaya pemerintah mengatasi masalah kelangkaan guna mencapai kesejahteraan sosial. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut. A. Memberikan subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah kepada produsen dan konsumen. Subsidi memuat biaya produksi suatu barang dan jasa menjadi lebih rendah. Subsidi merupakan bentuk campur tangan pemerintah terhadap penentuan harga. Titik tujuan subsidi adalah agar harga suatu produk tidak merugikan produsen dan konsumen. B. Menentukan harga tertinggi. Harga tertinggi adalah batas tertinggi harga penjualannya harus ditaati oleh produsen. Harga tertinggi ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Pemerintah menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET. Dengan ini, barang tersebut tidak boleh dijual lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan pemerintah. C. Membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Dengan kerjasama ekonomi antar daerah, kelebihan suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh daerah lain, sehingga kekurangannya dapat dibantu oleh daerah lainnya. 3. Kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerintah melalui badan usaha milik negara atau biasa disebut juga dengan BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi menjadi pilar utama pelaksanaan perekonomian Indonesia. Perusahaan ini adalah 3 pelaku dalam sistem ekonomi kerakyatan. Terima kasih.